Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmatnya kepada kita semua. Nikmat yang kalau sekiranya kita mau menghitungnya, niscaya kita tidak sanggup menghitungnya. Nikmat yang menuntut kita untuk senantiasa mensyukurinya dengan meningkatkan ibadah, meningkatkan ketakwaan kepadanya. Karena sejatinya ini adalah sebaik-baik perbekalan yang kita kumpulkan semasa hidup kita di alam semesta ini. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan sebentar lagi akan menyapa kita. Bulan Ramadan sudah di depan mata kita. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan yang dilipat gandakan pahala di dalamnya. Bulan yang dimana pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar dan pintu neraka ditutup rapat-rapat. Sebagaimana Rasulullah mengabarkan sebagai bentuk kabar gembira kepada sahabatnya dan umatnya akan datangnya bulan suci Ramadan. Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrullahil mubarak. Iftaradallahu alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatinu fihi lailatun khairum min alfi syahr faman hurima khairaha faqad hurima. Kata Rasulullah kepada sahabatnya sebagai bentuk motivasi kepada mereka, akan datang bulan suci Ramadan, bulan yang diberkahi, bulan yang Allah wajibkan berpuasa di dalamnya, tidak sebagaimana bulan-bulan yang lainnya. Bulan yang di dalamnya pintu-pintu surga dibuka yang jumlahnya ada 8, pintu-pintu neraka yang ditutup rapat-rapat yang jumlahnya ada 7. Setan-setan dibelenggu, dan di bulan Ramadan ada 1 malam yang itu lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang diharamkan kebaikannya, maka pasti dia akan diharamkan kebaikannya. Kita tidak tahu apakah kita akan menjumpai Ramadan dalam keadaan sehat seperti ini, ataukah kita harus dirawat di rumah sakit, ataukah harus dibawa ke kuburan karena jatah umur kita habis di bulan Sya'ban. Kita hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dipertemukan Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat, agar bisa meningkatkan aktivitas ibadah di dalamnya. Karena kita tahu bersama bahwa bulan Ramadan adalah musim-musim kebaikan, musim di mana kita bisa meraih cita-cita yang kita harapkan selama ini. Bukankah setiap muslim mengharapkan menggapai surga Allah Subhanahu wa taala? Maka kesempatan ini terbuka lebar-lebar di bulan suci Ramadan. Kenapa demikian? Karena kita tahu di bulan Ramadan kita dimudahkan beramal soleh. Pahala dilipat gandakan, pintu surga dibuka lebar-lebar. Ini adalah semua sebab untuk kita meraih surga Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan. Ini juga kesempatan bagi mereka yang bergelimangan kemaksiatan, bergelimangan dosa di luar bulan Ramadan. Agar apa? Agar diampuni dosa-dosanya di bulan Ramadan. Agar dia mengurangi maksiat di bulan Ramadan. Agar dia berhenti di bulan suci Ramadan.
karena kita tahu Allah tidak butuh puasa yang kita lakukan kalau kita masih tetap mengerjakan maksiat, masih tetap ghibah, namimah, melakukan kejahilan, menzalimi orang lain. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaula zur." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong dan tetap masih mengamalkannya, falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah tidak butuh kepada puasanya. Pahala puasanya akan berkurang jika dia tidak meninggalkan kemaksiatan yang biasa dia lakukan di luar bulan suci Ramadan. Maka ini adalah kesempatan bagi kita untuk menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Akan tetapi sikap manusia berbeda-beda dalam menyambut tamu yang agung ini, dalam menyikapi bulan suci Ramadan. Ada di antara mereka, di antara kaum muslimin yang cuek, yang acuh, menganggap sama saja seperti bulan-bulan yang lain. Kalaupun dia puasa di siang hari Ramadan, itu hanya sekedar menggugurkan kewajibannya. Puasa Ramadan atau bulan Ramadan dia tidak anggap sebagai bulan yang spesial untuknya. Ini tipe manusia yang pertama. Ada pula tipe manusia yang kedua, yaitu tidak sama sekali berpuasa di bulan suci Ramadan. Menganggap bahwa bulan Ramadan adalah bulan penyiksaan untuknya. Bulan yang menghalangi dia untuk melampiaskan syahwat perut dan syahwat kemaluannya. Maka kedua tipe manusia ini adalah mereka yang terhalangi dari kebaikan-kebaikan bulan suci Ramadan. Mereka tidak paham atau tidak tahu tentang janji-janji Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang telah disampaikan kepada mereka. Apa penyebab mereka seperti ini? Penyebabnya hanya satu, yaitu ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qasas, "Fa illam yastajibuka fa'lam annama yattabi'una ahwahum." Jika mereka tidak memenuhi seruanmu wahai Muhammad, kaum muslimin tidak memenuhi seruan-seruan di bulan suci Ramadan, maka ketahuilah mereka hanya mengikuti hawa nafsunya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin. Bagaimana menurutmu wahai Muhammad terhadap orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Maka hawa nafsunya itulah yang mengontrol, yang mengatur kehidupan hablu minallah dan hablu minan nasnya. Maka ini adalah orang-orang yang merugi. Ada pula tipe manusia yang ketiga dalam menyambut bulan suci Ramadan. Mereka bergembira, mereka bersemangat, sudah mempersiapkan diri dari jauh-jauh hari untuk menyambut tamu yang mulia ini. Ketika nanti dia masuk di bulan suci Ramadan, dia lebih meningkatkan lagi, lebih semarak lagi dalam mengisi hari-hari Ramadannya dengan ibadah. Di siang harinya dia berpuasa, di malam harinya dia ikut salat tarawih berjamaah. Dia barengi pula waktunya dengan tadarus, membaca Al-Quran Al-Karim, karena dia tahu bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, bulan Ramadan yang diturunkan Al-Quran padanya. Dia mengikuti sunnah Rasulullah yang setiap malam tadarus bersama Jibril. Dia juga rajin bersedekah, berbagi kepada fakir dan orang-orang miskin, karena dia tahu Rasulullah adalah orang yang paling dermawan dan kedermawanannya berlebih ketika datang bulan suci Ramadan. Maka orang-orang yang seperti inilah yang akan meraih kebaikan dan manfaat bulan Ramadan jika mereka masuk di bulan suci Ramadan. Tapi wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal yang paling utama untuk kita persiapkan sebelum kita masuk ke bulan suci Ramadan ada dua. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam sebuah hadis, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena asas iman dan asas roja, berharap pahala dari sisi Allah, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dua hal ini haruslah ada
sebelum kita masuk di bulan suci Ramadan. Asas yang pertama adalah asas iman. Hendaknya kita yakin bahwa yang memerintahkan puasa adalah Allah Subhanahu wa taala, yang menginginkan kemaslahatan untuk kita semua. Tidak ingin menyulitkan kita, tidak ingin menyengsarakan kita. Ada hikmah yang sangat mulia dari pensyariatan puasa tersebut. Karena kita tahu bersama, tidaklah perintah ada atau larangan ada kecuali itu untuk kemaslahatan umat manusia. Tidak ada sedikit pun maslahat untuk Allah dan untuk agama ini kalau sekiranya tidak ada yang berpuasa, tidak ada yang ibadah di bulan suci Ramadan. Innallaha huwal ghaniyul hamid. Sesungguhnya Allah Maha Kaya, lagi maha terpuji. Maka bekal imaniyah ini harus apa? Harus ada pada diri kita, dan inilah nanti yang membuat kita istiqomah terus menerus. Apakah dilihat oleh orang atau tidak, dicela atau tidak, kita berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mensyaratkan hal ini di dalam Al-Qur'an. Man amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun. Barang siapa yang melakukan amalan soleh dari kalangan laki-laki maupun perempuan, sementara mereka mendasarinya dengan keimanan. Ini asas atau bekal yang pertama. Yang kedua adalah ar-roja, yaitu kita senantiasa mengharap pahala dari sisi Allah dari setiap aktivitas ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Apakah puasanya, sedekahnya, berbaginya dan yang lainnya. Karena hal ini merupakan motor penggerak untuk kita semangat dalam beribadah. Coba perhatikan Pak, para karyawan atau pegawai itu yang dia bersemangat keluar dari rumah pagi-pagi menuju kantor, menuju perusahaan, pulang di sore hari, meskipun harus macet, tetap dia tempuh. Kenapa? Karena ada sesuatu yang dia harapkan, ada gaji bulanan yang dia nanti, yang dia tunggu. Kalau sekiranya hal ini tidak ada, maka apa? Maka pasti dia akan stop dari pekerjaannya. Nah, begitulah seharusnya seorang muslim, seorang mukmin, tak kala melakukan ibadah puasa dan yang lainnya, hendaknya dia berharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Berharap jika sekiranya amalannya diterima, dibalas dengan pahala, dan itu nanti berujung pada surga Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa atubu ilaik. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kalian berpuasa di bulan Ramadan nanti, sebagaimana telah diwajibkan pula atas orang-orang sebelum kalian. Apa tujuannya? Apa hikmahnya? Apakah menyengsarakan kita? Tidak. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kenapa takwa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena ternyata inilah yang kita butuhkan di dunia maupun di akhirat kelak. Tapi tattaqun di sini adalah kata kerja yang menunjukkan sekarang dan akan. Allah harapkan kita di bulan Ramadan nanti kita digembleng menjadi al-muttaqin, hamba-hamba Allah yang bertakwa. Tidak hanya di bulan Ramadan saja, tapi untuk 11 bulan berikutnya. Paham? Karena bi'sal qaumun ya'rifuna haqqallahi illa fi Ramadan. Seburuk-buruk kaum adalah mereka yang hanya mengenal hak Allah di bulan suci Ramadan saja. Mereka rajinnya puasa, rajinnya sholat, sedekah dan yang lainnya hanya di bulan Ramadan. Seakan-akan Allah tidak hadir di bulan Syawal, Dzulqa'dah dan yang lainnya. Maka yang Allah harapkan dari kita, la'allakum tattaqun, agar kalian terus bertakwa kepadanya, terus istiqomah dalam ketaatan dan ibadah hingga kalian ditutup dengan ibadah tersebut. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah kepada Rabb kalian
hingga ajal kematian tiba. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal siyamana wa sadaqatana wa salatana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah.